Ini kita akan membahas mengenai hukum termodinamika ke nol. Nah, hukum termodinamika ke nol ini nanti kita akan lihat bagaimana sejarahnya sih kok bisa muncul hukum termodinamika ke nol. Terus kemudian kok ada yang satu, ada dua, ada tiga, dan seterusnya begitu. Nah, kita lihat terlebih dahulu bahwa studi tentang panas dan juga perubahannya atau transformasinya menjadi energi yang lain itu dinamakan sebagai termodinamika. Nah, kata termodinamika sendiri berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti pergerakan panas begitu. Nah, kemudian dasar adanya kenapa kok ilmu termodinamika itu ada begitu. Jadi ini menjadi dasar bagi apa ya, teori-teori yang menjelaskan fakta-fakta di sekitar kita begitu, bahwa kaitan panas itu bisa mengalir dari objek yang lebih panas dan juga objek yang lebih dingin. Kemudian bahwa energi itu bisa ditransformasikan atau diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan di sini juga masuk dalam konsep kekekalan ataupun kelestarian energi tadi. Nah, kemudian hukum termodinamika ini juga di awalnya itu memberikan gambaran tentang teori dasar mengenai mesin panas gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di sejarah di Eropa dulu gitu ya, ada revolusi industri begitu ya. Nah, ini kaitannya nggak jauh-jauh dari konsep di termodinamika ini. Kemudian tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa termodinamika berasal dari bahasa Yunani, dari therme atau heat gitu, dynamic atau power. Nah, termodinamika ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari energi dan transformasinya. Kalau ditanya, apa sih termodinamika itu? Nah, maka seperti ini, begitu ya. Nah, kemudian ada seperangkat hukumnya, dimulai dari hukum 0, 1, 2, 3, begitu. Nah, hukum 0 itu nanti membahas tentang temperatur, begitu ya. Kemarin teman-teman sudah mendiskusikan terkait dengan temperatur. Kemudian hukum termodinamika pertama itu membahas tentang energi internal, delta U, kemudian juga entalpi atau delta H. Hukum kedua termodinamika membahas mengenai entropi, dan hukum termodinamika ketiga itu ada kaitannya dengan temperatur nol mutlak begitu ya. Nah, atau faktor ketidakteraturan di sini dibahas di hukum termodinamika ketiga. Terus kemudian kaitan dengan hukum termodinamika ke-0 ini ternyata memberikan sumbangsih untuk kita bisa mempelajari tentang konsep suhu, seperti yang kaitannya dengan keseimbangan termal antara objek begitu ya. Jadi dikatakan bahwa panas itu dapat mengalir dari objek yang lebih panas ke objek yang lebih dingin begitu ya. Dan nanti akan terjadi keseimbangan termal. Dengan demikian temperaturnya akan jadi sama. Dengan demikian kadang-kadang juga disebut sebagai keseimbangan termodinamika. Nah, transformasi energi ini bisa apa ya, berubah menjadi banyak banyak gitu, banyak hal energi gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ada ombak yang kencang begitu ya, terus kemudian angin juga yang berembus kencang, kemudian ada daun yang berwarna-warni, kemudian ada energi listrik yang dihasilkan dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk-bentuk dari transformasi energi. Nah, transformasi energi yang seperti apa yang ada di sekitar kita, teman-teman bisa merenungkannya satu persatu begitu ya, bahwa apa yang ada di kehidupan kita sekitar itu gak lepas dari yang namanya konsep termodinamika ini, dan ada kaitannya dengan perubahan bentuk energinya. Teman-teman makan, kemudian bisa beraktivitas, punya tenaga untuk beraktivitas. Kemudian kita bisa menikmati listrik begitu ya. Ini ada kaitannya juga dengan transformasi energi. Kemudian jerang air, apa ya? Merebus air begitu ya. Kemudian menanak nasi dan lain sebagainya. Itu ada kaitannya dengan transformasi energi dan nggak lepas dari konsep termodinamika ini. Nah, sekarang kita lihat sejarah dari hukum termodinamika ini kok bisa ada, dan kita bisa kenal dari hukum termodinamika ke-0, pertama, kedua, ketiga itu seperti apa begitu. Nah, kita lihat pada di sekitar akhir tahun
1700-an begitu sampai pertengahan abad ke-19. Di situ dikenal terkait dengan karakter panas. Jadi teman-teman sudah lihat adanya percobaan Joule begitu ya, sekitar tahun berapa, 1800-an begitu. Dari situ kita bisa tahu juga bahwa panas itu sudah bukan merupakan fluida, tapi adalah bentuk energi yang dapat berubah dari atau dapat berpindah dari keadaan yang lebih panas ke keadaan yang lebih dingin. Kemudian di situ di tahun-tahun itu juga karakter panas sudah diketahui seperti apa. Kemudian ada ditemukannya mesin uap. Kemudian di zaman revolusi industri ada teori mesin uap. Kemudian industri benar-benar menjadi hal yang sangat penting bagi pergerakan roda perekonomian di Eropa dan akhirnya meluas sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah, akhirnya banyak fenomena yang bisa diketahui. Nah, kemudian setelah Joule melakukan percobaannya, kemudian akhirnya digagas terkait dengan konsep hukum termodinamika. Kemudian ada Clausius juga. Kemudian dibahas terkait dengan hukum termodinamika kedua. Ini di pertengahan abad ke-19 gitu ya. Kemudian akhirnya masih di abad ke-19 juga ya, sampai awal abad ke-20 itu dibahas mengenai hukum termodinamika ketiga begitu. Nah, kemudian ada termodinamika statistik dan juga konstanta Boltzmann yang bisa diketahui di sekitar era pada stage ketiga ini. Nah, kemudian pada tahun 1930-an gitu ya, jadi jauh setelah penemuan hukum termodinamika pertama, kedua, kemudian beberapa saat setelah hukum termodinamika ketiga itu digagas gitu ya. Nah, baru disadari oleh para ahli pada saat itu bahwa konsep suhu dan kesetimbangan termal itu adalah hal yang sifatnya fundamental atau dasar dan juga penting bagi termodinamika. Dan ternyata ini baru dinyatakan dengan jelas sekitar tahun 1930-an ini gitu ya. Ada seorang ilmuwan yang bernama Fowler gitu ya, Ralph Fowler, di tahun ini secara gamblang gitu ya menamai hukum termodinamika ke-0 begitu. Nah, hukum termodinamika ke-0 ini diberi nama ke-0 gitu karena menjadi dasar bagi hukum yang lainnya. Jadi muncul gagasannya setelah hukum pertama, kedua, ketiga itu diakui secara luas gitu. Nah, karena sifatnya fundamental makanya dinamakan hukum termodinamika ke-0 tadi. Kemudian hukum termodinamika ke-0 ini memberikan informasi kepada kita terkait dengan definisi suhu. Kemudian dari sini juga memberikan dasar tentang suhu sebagai parameter empiris dalam membahas mengenai sistem termodinamika dan juga menentukan hubungan antara suhu dengan beberapa benda yang mengalami kesetimbangan termal begitu. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa hukum termodinamika ke-0 itu. Nah, kemudian selanjutnya diawali dari Joseph Black gitu ya. Jadi kalau teman-teman dulu ketika sekolah di SMP atau SMA pernah mendengar asas Black gitu ya, di situ ada kaitannya dengan penemuan yang dilakukan oleh Black ini. Black itu adalah seorang fisikawan dari Scotland gitu ya. Di tahun 1756-an begitu, beliau bertemu dengan James Watt gitu ya, dan akhirnya membahas mengenai konsep panas laten dan juga kalorimetri. Kemudian dari sini akhirnya beliau itu melakukan pengukuran panas secara kuantitatif dan melakukan eksperimen melibatkan pembekuan dan juga pelelehan air gitu ya, baik berupa air ataupun campuran air alkohol yang nanti mengarah pada konsep pembahasan